Buat para buyer yang kemarin berharap NFP akan membuat gold ke all time high, pasti kecewa berat. Karena udah sedikit lagi mau all time high dibanting ke bawah sampai kerak. Kemudian malah dibonek lagi. Abis ini kira-kira gold mau kemana? Itu kita bahas di video kali ini. Stay tune guys. Hai guys, balik sama gue William Sudana di channel Ara Market. Dan hari ini kita akan bahas perjalanan gold untuk seminggu ke depan. Setelah NFP, setelah FOMC, minggu yang menurut gue banyak gonjang-ganjing ya. Seperti di video sebelumnya gitu gue udah bahas. Sayangnya minggu lalu gue cuma bisa bikin part 1 aja. Karena lagi sibuk banget. Jadi gak sempat bikin analisa kelanjutan lagi. Terutama menuju setelah FOMC dan juga sebelum NFP. Tapi di grup masih bisa diupdate lah secara tipis-tipis, oke? Anyway, kalau kita ngeliat data yang dirilis ya pasca FOMC, kemudian ada initial jobless claim, kemudian NFP dari hari Rabu, Kamis, Jumat berturut-turut tuh. Itu menunjukkan kode bahwa apa yang terjadi dengan perubahan di suku bunga ya. Jadi setelah ini kita akan bahas bagaimana data-data itu akan berkorelasi terhadap pergerakan gold dan pergerakan currency dan juga pemotongan suku bunga berdasarkan apa yang udah diutarakan, oke? Tapi sebelumnya gue mau kasih tau kalian bahwa ZFX masih punya program deposit bonus up to $5.000 ya. Dan ini berlaku bisa nahan floating loss kalau misalnya kalian itu terbatas, tapi kalian wajib untuk verifikasi upload KTP dan buku tabungan untuk akun baru ini jadi KYC payment dan juga deposit, minimal deposit udah ada di bawah. Tapi yang paling penting adalah ini berlaku untuk akun lama dan akun baru. Jadi buat siapapun kalian itu, kalau kalian udah punya existing akun, kalian deposit, kalian bisa klaim bonusnya juga ya. Di sini ada detail-detailnya, linknya ada di video description di bawah, langsung cek aja dan jangan lupa untuk manfaatkan bonus ini untuk kepentingan trading kalian. Oke, lanjut ke economic calendar. Jadi kalau kita buka di sini, yang menarik adalah ADP non-farm employment change. Di sini dia minus, turun ya, berarti tenaga kerja di US lagi nggak bagus karena semuanya turun. Pending home sales-nya bagus, PMI juga sebenarnya dia itu menurun ya kalau kita lihat ya. Jadi production manufacturing index-nya juga turun, ekonominya jelek karena di bawah 50 berarti biasanya itu menunjukkan pertumbuhan production yang nggak kurang bagus. Kemudian walaupun di sini dibilang interest rate decision itu masih ditahan, tapi nampaknya kalau menurut pandangan gua FOMC selanjutnya di bulan September dan juga bulan November apalagi Desember itu akan terjadi kenaikan suku bunga. Banyak yang berspekulasi bahwa banyak di 3 sisa FOMC meeting mendatang akan terjadi masing-masing satu kali kenaikan suku bunga, penurunan suku bunga. Tapi kita lihat nanti hasil gimana berdasarkan data-datanya. Karena tetap ya, Jerome Powell bilang bahwa kita akan mengambil keputusan by data. Tapi di FOMC kemarin, dia bahkan udah ngasih kode bahwa kalau kita ngelihat datanya oke, September akan terjadi pemotongan suku bunga. Gitu. Jadi udah mulai di kode tuh. Makanya kenapa pas FOMC kemarin harga langsung terbang ke atas. Karena apa? Market udah mengantisipasi dan sifat market yang forward looking pasti udah ngeliat bahwa oh ya di September kira-kira akan suku bunga, maka kali deh XAU-nya. Sedangkan untuk di hari Kamis sendiri kita ngelihat ini ada initial jobless claim, dia drop ya. Ini jadi pengangguran meningkat, otomatis XAU pasti naik, USD nya drop, ISM manufacturing employment, PMI, prices dia juga merah semua. Jadi nggak bagus buat USD. Dan di hari Jumat ini yang menurut gue fatal. Karena non-farm payroll-nya benar-benar jauh di bawah forecast. Bahkan ini terjun banget. Average hourly earning-nya turun. Ya kan? Artinya pendapatan rata-rata di US itu pada turun. Nggak bagus berarti ekonominya. Di sini unemployment rate-nya bahkan tinggi. Dan ini kalau misalnya kita klik ya. Nah kalau kita perhatiin ya. Ini dari 1 tahun terakhir. Dia tuh tinggi sekali naiknya. Rata-rata ada di 4,1%, ini kan 3,7, 3,8, 3,9 naik 4, ini 4,3. Jadi ekonomi memarah dan menurut gua ini jadi signal untuk The Fed segera menurunkan suku bunga. Karena apa? Dengan tinggi suku bunga berarti cost of borrowing itu mahal. Orang tuh nggak mau pinjem karena orang dipaksa untuk
simpen dan duitnya di bank gitu ya. Tapi efeknya terhadap ekonomi juga kan biayanya mahal untuk minjem, dan ini jadi beban untuk perusahaan-perusahaan, sehingga ketika nanti suku bunga dilonggarkan, artinya akan ada angin segar buat ekonomi dan harapannya membuka lapangan kerja baru karena kesempatan orang untuk meminjam itu lebih tinggi gitu. Jadi dari tanda ini menurut gue sih akan terjadi pemotongan suku bunga. Dan kalau cocokin ke dalam chartnya, ini kita ngelihat chart bulanan yang masih bullish ini ya, masih bullish sekali. Dan kalau diperhatikan di sini Juli yang kemarin kita expect dia untuk ke bawah, enggak, udah terjadi anomali ya di sini ya. Dan dia strong bull kayak gitu. Walaupun di akhir bulan di akhir-akhir minggu dia sempat HSH, ternyata pas FOMC tutupnya di ke atas. Ini yang membuat dia jadi strong bull nih di sini nih. Oke. Nah, kemarin ini kan sebenarnya kalau kita perhatikan memang posisi open month dengan high before month-nya tuh udah mepet ya. Makanya di sini dia ada ekspektasi NFP bakal ATH enggak guys, di bawah lagi, turun ke bawah lagi. Oke. Kalau secara week kita masih ngelihat ini masih ada area di sini, tapi kalau gue sih ngelihat posisi seperti ini akan cenderungannya memang ke atas. Jadi si setup ini akan gagal, dan nggak apa-apa juga sih menurut gue, karena udah kelihatan posisinya kita bisa buy karena rejection ini ada satu kali 2353. Ini di sebelum FOMC aja kita ngelihatnya ini beberapa rejection 2350 ini area yang kuat. Terus kemudian kemarin gue sempat berulang di grup gue sebutin 2444 itu nggak berhasil ditembus. Kalau kita turun ke daily juga sama. Di sini di grup pun gue udah ngomong, di sini kita punya setup CB1. Mana? Ini ada dominant break buy, CB1 buy ya. Nih, oke. Nah, di sini 1618 udah balik, udah di break ya, udah kena ya, udah hit ya 2446 ya. Dia sempat rally ke 2487, 24 ini 2477. Nextnya di 2504 gitu. Dengan posisi kemarin di NFP yang menurut gua buyer yang mau target KTH pasti kerasa di prank. Kemudian yang seller yang berpikir dia akan ke bawah juga kena prank karena dibawa ke atas dulu, tapi setelah di atas baru dibanting ke bawah. Setelah 2410 kemudian dinaikin lagi ke atas. Gue sih memang nggak dapet sell di atas ya, tapi gue dapet buy di bawah gitu di 2420 kemarin sempat bolak-balik dapet gitu. 2410 ini area pantulan. Sebenarnya kalau misalnya gue perhatiin di sini masih ada sedikit fair value gap kecil nih di sini. Oke, ini area berapa? 2403 sampai 2404 ya. 2404 gitu. Nah, sekarang posisi kalau kita perhatikan week ini dia hukum jikanya bakal up ya. Mau bagaimana kejadiannya, mau hari Minggu, hari Senin besok ada new week opening gap down, tetap week akan up kayak gitu. Kalau peranggukan ini tebal. Dengan posisi candle wick yang kalau kita perhatikan ini wicknya ini kayak di tengah-tengah ya, sort of kayak doji tapi tebal kayak gitu. Maka nanti kita bisa antisipasi HB wick, LB wick, S1 nya bakal mepet, RH nya juga mepet gitu ya. Kemudian untuk daily sendiri dengan posisi dia down, maka kita bisa antisipasi untuk re-entry buy-nya di area bawah-bawah sini. Enaknya sih kalau gua enakan nunggu di sini 2404 ya. Kalau kita mau strong panjang kayak gitu. Atau better kalau kita bisa tunggu di area 2398 sampai 2388 atau 2382. Kalau misalnya dikasih nih gitu. Nah, di sini. Coba kalau kita perhatiin di wick juga masih jadi area ya. Nah, ini kan masih area busurnya wick nih, berarti karena kalau kita LB week dari 2369, maka 2390 atau 2380 masih merupakan area busur untuk week depan. Kalau kita perhatiin di H4-nya gitu. Ini di H4-nya ini masih dalam setup dominant break buy-nya ya. Pas setup buy di daily yang baru kena 1618, dia akan retrace lagi masuk ke dalam area sini. Tapi kita perhatikan ini di gini. Oke, ini area tadi kita entry. Ini on area re-entry. Salah, mana? Entry buy. Daily.
Maka kita perhatikan ini H4-nya terjadi CB1 sel. Tep. Oke. Di sini kita perhatikan, maka ini kebentuk di sini. Area kita untuk bisa menuju karena H4 yang ke depan juga ini adalah up, dan kalau kita perhatikan daily-nya ini adalah merah juga, maka akan ngebusur dulu daily-nya. Busurnya mana? Ke atas. Kalau kita cocokin di H4, maka kita bisa nunggu di area di sini ya. Ini adalah area yang menarik untuk kita di entry sell 2455. Nih, ini areanya lumayan gede sih. Gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau pantau area di 2442 udah hampir kena, 2446, 2452 juga bisa menjadi area yang oke untuk kita mempertimbangkan pantau apakah terjadi nanti setup sell atau tidak. Gini ya, setup sell. Untuk kemana? Untuk turun dulu, turun lagi gitu. Kalau misalnya perhatikan kan memang area daily-nya itu lebar ya. Nih 2410. Tapi kalau menurut gua sih dengan posisi daily yang super lebar kayak begini, probably dia nggak si hari Senin ini akan relatively mungkin perahu kecil karena pergerakan di hari Jumatnya besar. Atau kalau misalnya memang dia biasa barbar ya bisa aja sih. Kalau kita cocokin di hari Senin nggak ada berita. Oh ada berita ya ini ya. S&P Global Composite PMI yang juga biasa ini memberikan impact lumayan sih. Jadi malam-malam mungkin pas USA ya. Kita akan lihat gimana. Kalau Kanada sih libur. Kemudian untuk FOMC Tuesday ini ada FOMC member kan cuap-cuap. Selasa nggak ada gitu banyak apa-apa. Rabu juga nggak ada berita gimana-gimana. Kamis bisa akan ada jobless claim. Kemudian hari Jumatnya 30-year bond auction. Dah. Berarti minggu depan nggak terlalu banyak berita-berita penting. Oke. Kalau kita cocokin ke RPS. Ini kita lihat dari RPS month. Ini yang tadi gue bilang 2404 itu merupakan pivot monthly ya. Jadi kita bisa pantau area ini. Menurut gue satu area pantauan kita adalah di pivot monthly dulu. Apakah dia akan nge-reject untuk dia lanjut ke atas. Karena kalau misalnya dicocokin di tanggal 4 Agustus ya berarti hari ini saat gue rekam hari Minggu sampai nanti akhir bulan tanggal 27 Agustus ini udah masuk periode Mercury retrograde. Untuk kalian yang percaya dengan astrologi biasanya Mercury retrograde itu memberikan karakter bullish terhadap pergerakan gold. Jadi kalau mau dicocokin dengan month yang saat ini dia hukum jikanya up ya, maka menurut gue sih valid ya untuk pergerakannya bullish kayak gitu. Oke. Jadi area pantau pivot monthly kalau kita dikasih bonus ya tadi kita bisa sampai area 2380 itu. Ya, posisi pivot monthly 2404, S1 monthly-nya di 2326 menurut gua terlalu jauh untuk dikunjungi dan probably kalau kita ngelihat skenario-nya sekarang bullish sih kayak nggak mungkin ke 2326 sih gitu. Tapi bisa aja sih yang terjadi kagak mungkin kayak gitu. Ya kita lihat pergerakan minggu per minggu, harian by harinya seperti apa. Karena itu akan membantu apakah monthly akan bisa sampai S1 monthly atau enggak. Tapi kalau kita perhatikan R1 monthly-nya ada di 2491 ya. Berarti otomatis next-nya akan ke 2500 udah dekat. Oke. Untuk weekly sendiri yang dia hukum jikanya up. Jadi kalau misalnya kita berkaca kepada hukum timing busurnya. Sekarang tuh masuk ke dalam week 2 ya. Week 2 ini busur. Timing busur monthly. Karena monthly-nya up, maka timing busurnya ini sebenarnya busurnya harusnya ke bawah. Tapi kalau kita perhatikan, si weekly-nya ini kan juga akan hukum jikanya up ya. Maka dia bertentangan. Maka menurut gua kalau dia nggak anomali, maka dia akan kejar. Maka kecenderungannya weekly akan punya tendensi bantu target monthly. Target monthly dulu. Kita perhatikan R1 week-nya ini ada di sini mepet banget 2477. Tadi yang gue bilang bahwa dengan posisi candle weekly yang seperti ini memang LB dan S1-nya mepet. Ini lihat nih rame banget ya. Ini HB weekly, HB daily, R1 weekly, R1 daily juga ada di sini. Ngumpul semua, ngariung.
Ini di 2477. Maka setelah 2477 dia akan punya kecenderungan untuk kejar HB monthly-nya 2483. R1 monthly di 2490, R2 weekly di mana di 2531. Berarti kita punya tendensi untuk mengunjungi 2500 dalam beberapa minggu ke depan. Oke. Untuk daily, kalau kita perhatikan kemarin itu daily baru ngambil buy sell liquidity di sini ya. Ya kan? Dia ngambil sedikit ini sweep. Berarti di sini kan area 2474, dia ambil nomor 2477, dia putar balik lagi ke bawah, dia ngambil sell satu liquidity yang ini. Apakah dia mau ngambil yang ini dulu 2403? Ya kan, kalau misalnya enggak, sebenarnya kalau cocok-cocokin cocokologi ya, bisa aja sih. Karena salah satu liquidity ini melakukan pivot monthly juga. Dan posisi hukum jika daily, ya kan, ini kan dia adalah merah, berarti dia punya tendensi untuk ke bawah, LB daily. Dalam timing busur weekly yang hukum jikanya up, maka Senin, Selasa, Rabu kita punya ekspektasi dia akan ke bawah. Pivot weekly-nya ada di 2423, S1 weekly-nya jauh di 2369 ya. Jadi bisa aja dia mau ke 2380, masih bisa, area-area itu masih bisa dikunjungi, masih mungkin banget dikunjungi. Oke. Kemudian untuk R1 weekly di sini ke atas semua. Daily-nya kita lihat di sini 2443, udah besok akan bermain-main di area situ. Kemudian untuk R1-nya ada di atas, ngumpul di sini jauh. Jadi ini area yang mungkin akan lihat nih, area shadow gini bisa aja dikejar untuk dikejar lagi. Tapi punya kecenderungan kalau menurut gua mungkin hari Senin kalau dia nggak ngapa-ngapain dia akan sideways. Jadi balik ke sini lagi, area pantau sell yang oke menurut gua di 2455 ke atas ini ya kan. Untuk H4-nya dia coba 1 sell, nanti dia targetnya di 2396, 2404, 2396, nih re-entry buy-nya 2398 sampai 2382. Dengan kita punya area-area ini, minimal kita tahu di mana kita mesti country, di mana kita bisa menunggu ketika harga masuk zona tersebut. Kita lihat reaksi seperti apa. Kalau kita nemu setup di time frame kecil, kita gaskan dengan resiko yang udah kita ukur. Oke? Segitu aja video gue kali ini. Kalau kalian mau memanfaatkan bonus dari ZFX, jangan lupa linknya ada di video description. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.